Lu bayangin nih, lu udah nabung berbulan-bulan, udah nabung gila-gilaan sampai rela nggak jajan berbulan-bulan gitu, cuman buat nabung buat top up diamond Mobile Legends, buat ngegacha atau ngespin wheel skin hero yang lu pengen gitu. Tapi ketika lu ngegacha, yang keluar malah fragment, magic dust, tiket, atau barang-barang sampah lainnya gitu. Rasanya tuh kayak ibaratnya lu kalau lagi main lotre, tapi hadiahnya tuh cuma dapat permen kaki doang gitu. Kesel kan? Pertanyaannya, bisa nggak sih kita tuh gugat Montun karena sistem gacha yang terasa tidak adil ini gitu? Karena kita udah gacha, udah nabung berbulan-bulan, udah top up, tapi yang dapetin kita malah cuma item-item sampah doang gitu kan? Nah, tonton video ini sampai habis karena gue akan mengupas bisa nggak sih kita tuh gugat Montun karena sistem gacha yang nggak adil ini gitu kan? Nah, sebelum masuk ke hukumnya, ke sistem hukumnya, kita harus ngejelasin, harus tahu gacha itu apa dulu gitu. Gacha tuh ibaratnya gampangannya tuh gacha tuh lu ngebayar, lu top up pakai duit asli ke game itu buat dapetin item random dengan cara sistem undian atau sistem spin wheel atau sistem gacha atau terserah lah, you name it, sistem gacha yang ada di game itu gitu, bisa spin wheel, bisa gacha. Dan dapatnya itu dapat ada sih skin utama, skin yang paling bagus itu, tapi ada juga skin-skin random atau item-item random yang bisa lu dapetin sebelum dapetin skin utamanya itu gitu. Kadang hoki, tapi kadang hoki dapat yang lebih bagus, tapi lebih sering juga dapat barang yang bikin lu mikir gitu, kenapa sih gue buang-buang duit cuman buat game ini gitu. Nah, di Jepang gacha tuh udah jadi kontroversi lama, bahkan ada aturan khusus buat membatasin praktek ini, terutama biar anak-anak tuh nggak dieksploitasi gitu. Tapi di Indonesia aturannya tuh masih abu-abu. Ya walaupun gacha ini tuh kan kayak judi ya, tapi aturan peraturan yang mengatur tentang sistem gacha ini tuh kalau di Indonesia tuh belum diatur secara jelas, secara eksplisit gitu. Jadi walaupun rasanya kayak sistem gacha itu kayak judi, tapi secara hukum belum dapat dikategorikan sebagai judi kalau di peraturan di Indonesia ini. Nah, sebenarnya gacha tuh adil nggak sih? Sebenarnya kata adil ini subjektif banget ya. Kalau lu tanya ke player yang sekali gacha bisa dapetin, langsung bisa dapetin skin utama yang ada di skin utama di spin wheelnya itu, ya mereka pasti bilang, adil kok, gue dapetin skin cuma sekali spin, elunya aja yang apes gitu. Tapi coba tanya orang yang udah habis jutaan buat gacha tapi cuma dapet magic dust, tiket, pasti kesel kan? Nah, Muntun sendiri punya mekanisme namanya drop rate. Contohnya peluang dapat skin Ducati cuma 0,003% drop rate-nya. Dan ini kan kecil banget ya drop rate. Drop rate tuh ibaratnya tuh kayak peluang lu dapetin skin atau item yang lu pengen gitu. Ya ibaratnya lu nyari jarum di tumpukan jerami yang susah banget gitu kan. Soalnya peluangnya kecil banget. Nah masalahnya ekspektasi itu tuh ketinggian terhadap spin wheel ini. Nah, terus langsung ke intinya nih. Bisa nggak sih kita tuh gugat Moonton karena sistem gacha yang nggak adil ini gitu? Karena peluangnya kan kecil banget ya tadi. Nah, secara teori bisa pak, bisa digugat Moonton. Tapi kalau prakteknya itu susah. Nah, ini yang gue sebutin dasar-dasar hukumnya gitu. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kalau Moonton nggak transparan soal drop rate-nya, mereka itu bisa digugat. Tapi kalau mereka udah ngumumin, susah pak. Kedua, pasal 378 KUHP tentang penipuan.
kalau ada unsur janji palsu soal peluang besar tentang drop rate-nya ini, nah bisa kena, tapi bukti digitalnya tuh harus kuat gitu. Apalagi kalau Mobile Legends ini kan bukti digitalnya agak susah gitu kan, jadi kalau mau ngebuktiin susah kalau pakai pasal ini. Terus yang ketiga ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Nah, kalau gacha dianggap judi, bisa kena aturan ini, tapi karena hadiahnya itu cuma barang virtual, jadi susah dibilang judi konvensional gitu. Karena kan judi biasanya hadiahnya tuh uang gitu kan, sedangkan kalau Mobile Legends ini hadiahnya cuma barang virtual kayak skin atau item. Nah, terakhir pasal 33 Undang-Undang ITE. Kalau sistem gacanya itu nggak transparan, nah ini bisa jadi dasar buat dipertanyakan dan bisa digugat si muntunnya itu atau si pengembang gamenya itu. Nah, kalau di negara lain, kayak Belanda sama Belgia, ada yang namanya lotbox ya. Lotbox ini kayak sistem gacha juga. Nah, kalau di negara mereka, sistem ini tuh udah dilarang gitu. Karena mereka anggap lootbox ini tuh dianggap melanggar undang-undang perjudian kalau di negara mereka. Nah, yang buat peraturan atau biasa disebut regulator nganggap kalau beli peluang acak pakai uang asli tanpa jaminan hasil itu termasuk dalam bentuk eksploitasi. Kalau di Jepang ada istilah kompu gacha yang dilarang. Nah, ini tuh sistem di mana pemain harus ngumpulin beberapa item acak buat ngedapetin hadiah atau item yang lebih mahal atau lebih besar. Mirip kayak event bingo kalau di Mobile Legends. Nah, larangan itu muncul karena banyak pemain termasuk anak-anak ngerasa dirugiin secara finansial. Ya, lu tahu sendiri gitu kan, anak-anak belum punya penghasilan duit dari orang tua, tapi duitnya malah buat ngegacha game kan juga jadi masalah juga gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih lu masih mau gacha walaupun udah tahu peluangnya itu cuman kecil banget gitu? Jadi sistem gacha tuh dirancang buat ngasih dopamin rush pas dapat skin bagus plus skin mahal. Bikin rasa percaya diri tuh jadi bikin naik gitu. Jadi kalau lu dapetin skin yang lu pengenin dan skinnya itu tuh mahal, lu bakalan meningkatkan kepercayaan diri dari. Nah, sistem gacha itu dirancang buat ngasih dopamin rush pas dapat skin bagus. Plus kalau skinnya itu mahal bisa bikin rasa percaya diri lu tuh. Nah, sistem gacha tuh dirancang buat ngasih dopamin rush pas dapat skin bagus. Plus skin mahal tuh biar bisa bikin rasa percaya diri naik gitu kan. Jadi secara teori kalau menggugat Muntun tuh bisa apa enggak? Secara teori bisa, tapi secara prakteknya susah pak. Apalagi Muntun itu punya tim hukum yang kuat juga gitu. Apalagi lawannya cuman lawannya cuman orang-orang kayak marginal kayak kita ini gitu kan. Ya pasti bakalan easy win lah buat si Muntun itu. Dan tambah ada biasanya Muntun tuh ada kayak pembelaan ngasih syarat dan ketentuan di mana syarat dan ketentuan itu kan banyak ya biasanya. Nah, itu biasanya jarang kita baca. Nah, itu yang dijadiin pembelaan sama Muntun karena si Muntun menganggap kalau mereka udah ngasih syarat dan ketentuan kok, salahnya siapa lu nggak ngebaca syarat dan ketentuannya gitu. Nah, daripada ribet ngegugat atau ngeribetin Muntun atau ngugat Muntun, mendingan lu bisa dapetin skin bagus tapi gratis. Bisa. Di Mobile Legends sendiri kan sekarang udah banyak ya event-event yang ngasih skin-skin gratis gitu kayak diamond kuning, terus nyelesain quest terus bisa dapetin skin. Kan banyak tuh. Lu bisa pakai skin yang bagus tanpa mengeluarkan uang sereceh sekalipun gitu. Nah, jadi intinya kalau ditanya bisa gugat bisa bisa nggak sih gugat Muntun?
jawabannya bisa, tapi secara teori doang. Kalau secara praktiknya susah gitu, apalagi lawannya cuman kayak masyarakat biasa kayak kita gitu. Dan ya, sampai sini dulu videonya. Kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga.